Pada hari ini, kembali lagi semesta menunjukkan melalui pihak Nikita Mirzani yang menghadirkan saksi ahli. Kemudian saksi ahli ini berkomentar sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Kita bisa saksikan skenario mereka ini ambiar berantakan. Pada hari ini berantakan lagi. Ketiga saksi ahlinya itu benar-benar ahli ya. Tidak sesuai pesanan, tidak. Saya melihatnya nggak seperti itu. Karena apa? Karena akan berbeda, sangat amat berbeda ketika seseorang itu dipesan sesuai dengan keinginannya, dalam tanda kutip keinginan seseorang, dengan kompetensi yang tidak dipesan oleh orang-orang tersebut. Itu akan sangat berbeda jauh. Kualitas dan kelasnya akan berbeda. Profesor Master nggak kaleng-kaleng. Iya betul Herbali ya. Amy Mangkin, saya jadi ingat perkataan abang minggu yang lalu yang katanya ada gebrakan pada saat sidang. Iya, saya kan selalu bilang ya, Mbak Amy Mangkin ya, mungkin kalian yang sering melihat live saya ya, pastinya kalian sudah paham akan ada orang-orang baik yang memang berkompeten, yang memang hebat nantinya, yang akan ikut membantu di dalam persidangan Nikita Mirzani. Mereka melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang ada di persidangan. Oleh sebab itulah mereka mau. Karena apa? Karena mereka ingin mengungkapkan suatu kebenaran tanpa adanya pesanan-pesanan ya, agar semua ini terungkap jelas dan terlihat oleh masyarakat bagaimana proses perjalanan persidangan ini dari awal sampai akhir ya. Itu harus terbuka suatu kebenaran. Makanya saya bingung ya dengan BPOM sendiri yang seakan-akan melempar-lempar ya, melempar-lempar itu semua. Padahal karena adanya suatu pembiaran yang sudah jelas-jelas melanggar aturan ya, menurut mereka loh ya, mereka yang mengeluarkan ya, ada produknya yang bermasalah ya, itu kan mereka yang mengeluarkan ya, harusnya mereka mau untuk menjelaskan. Sehingga apa? Sehingga nantinya akan ada suatu proses yang terang benderang di sini. Apakah memang ya pelapor ini bermasalah atau tidak? Dari saksi ahli ya, dari saksi ahli bahasa ini tidak ada terlihat ya, tidak ada apa namanya itu tidak ada namanya pemerasan ya, karena ada kesepakatan di dua belah pihak dan tidak ada yang menekan di situ. Beda ya, orang yang ditekan sama orang yang nggak ditekan itu ya. Terlihat dari intonasi bicaranya saja ya, ahli bahasa itu sudah bisa menganalisa apakah seseorang itu berada di dalam tekanan ataupun tidak. Makanya saya bilang ya, setelah ahli bahasa pelapor itu kan saya komen juga di live saya ya. Kalau yang kalian ikuti live saya ya, saya menanyakan juga di live saya ya, bagaimana seorang ahli bahasa itu tidak bisa menganalisa ya ucapan verbal seseorang ketika ditelepon ataupun di manalah itu yang berkaitan dengan suara, padahal ini masih dalam koridor bahasa Indonesia sesuai dengan bidangnya dan kompetensinya. Tapi yang hanya fokusnya dia adalah yang ada di BAP saja. Ini kan menjadi lucu ya. Jadi kualitasnya itu dipertanyakan yang sebelumnya. Kira ini saksi ahli kali ini bicara pakai ilmu, sebelah saksi pakai dolar. Kita kira itu ya. Valentino Lim, keren saksi hari ini. Iya, keren banget ini guys. Keren. Makanya JPU itu sudah tidak bisa berkata-kata, Ya kenapa? Karena sesuai fakta. Dia mau beradu argumen seperti apa? Karena pada kenyataannya memang saksi ahli yang dihadirkan adalah ahlinya.
Mereka masih bisa mereka masih bisa berdebat dengan saksi dari pihak pelapor yang sebelumnya. Karena apa? Ya karena memang saya melihatnya dalam tanda kutip ada pesanan di situ. Nah sekarang nggak bisa objektif. Ini yang terlihat di persidangan, semua masyarakat bisa melihat. Kasus Nikita Mirzani ini mengalahkan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Padahal nilainya 4 miliar, guys. Kasus korupsi itu kalah dengan kasus Nikita Mirzani. Kasus teroris kalah dengan kasus Nikita Mirzani. Sampai sebegitunya, sampai sebegitunya. Evi Zakir, ahli pertama jelas intinya kesepakatan atau konsensus. Iya, yang ahli bahasa memperjelas RG meminta tolong. Nah ini kuncinya, Evi Zakir. RG yang pertama kali meminta tolong kepada Nikita Mirzani. Apabila produknya tidak bermasalah, tinggal bilang aja produk saya nggak bermasalah kok. Saya nggak takut kamu review sejelek apapun karena produk saya tidak bermasalah. Logika saja. Kenapa kalian mesti takut? Apabila ada review buruk, ketika produk kalian itu masih aman-aman aja dan tidak melanggar aturan, kenapa kalian takut? Kenapa kalian berusaha untuk menghubungi orang tersebut meskipun orang itu sebenarnya sudah menolak sedari awal? Sampai kalian berusaha untuk menyeret-nyeret orang lain di dalam kasus kalian ini. Kenapa kalian bisa takut? Apabila produk kalian itu aman-aman aja, direview, biarkan saja. Toh kualitas yang akan bermain, Kualitas yang akan bermain. Saat ini, bisnis itu sudah hancur. Kalian mau meng-hire buzzer berapapun dengan tujuan ada memperlihatkan, terima kasih Cynthia, dengan tujuan adalah untuk memperlihatkan bahwa bisnis kalian itu masih aman-aman dan sehat-sehat saja. Sempat kemarin saya lihat ada 14.400 sekian yang menonton. Ya seakan-akan di sini saya melihat seakan-akan bisnis gue masih aman-aman aja, masih banyak yang nonton, masih banyak yang beli. Teknik marketing bos. Agar supaya apa? Agar supaya psikologi orang yang melihat itu buat orang-orang baru yang tidak tahu dan tidak paham dengan kasus ini akan melihat, oh iya banyak banget yang nonton. Kemudian mungkin produknya bagus ya. Ya kita bisa melihat sendirilah yang berkomentar. Kalian klik aja tuh yang berkomentar. Ada yang pengikutnya 0, ada yang pengikutnya berapa. Di sekarang banyak yang menjual-jual seperti itu di toko orange ada, di mana ada itu. Jasa-jasa seperti itu ada banyak guys. Sekarang sudah bisa ditemukan di mana aja. Jasa penonton dan sebagainya ada itu. Ada yang memang berbisnis dengan itu. Silakan kalian yang ingin berkomentar, saya bacakan ya. Mohon maaf apabila belum saya bacakan. Kalian bisa komentar lagi ya.